Kelompok penagih utang kembali berulah dengan berusaha merebut paksa motor milik warga di Jalan Raya Margonda, Depok. Korban pun berusaha mempertahankan kendaraannya hingga sempat terjadi tarik-menarik. Aksi perampasan ini tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian dan saat siang hari. Tidak butuh waktu lama, polisi yang mendapat laporan warga segera menarik kawanan penagih hutang dan dibawa ke Polres Depok. Karena tindakan penarikan kendaraan secara paksa hingga menggunakan kekerasan sudah masuk dalam tindakan kriminal dan akan dijerat dengan pidana. Harus ada laporannya. Nah ini terkadang kadang-kadang masyarakat dengan membuat laporannya kalau motornya ditarik. Nah ini kan sebagai dasar kita. Tapi tentu walaupun belum ada laporan, kita akan lakukan kegiatan preventif ya yang sudah kita turunkan bersama dengan Kodim. Ya saya sudah komunikasi dengan Pak Dadem, kita satu visi untuk bisa mewujudkan Kota Depok ini aman, terkhusus dari tadi. Kian maraknya aksi perampasan kendaraan oleh kelompok penagih utang membuat polisi terus mengimbau untuk tidak ragu melapor ke kantor polisi. Diharapkan warga Depok lebih tenang dan berani melaporkan jika ada ancaman dari penagih hutang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang warga protes dan memaki petugas saat proses pembongkaran lapak PKL di Jalan Kebon 200, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Aksi protesnya dipicu petugas yang tidak memperhatikan instalasi kabel listrik milik warga yang jatuh terjuntai akibat terkena bangunan lapak PKL yang dirobohkan. Sebelumnya 15 lapak PKL dibongkar paksa menggunakan palu godam dan mesin pemotong pohon karena berdiri di atas saluran air. Selain itu juga keberadaan lapak ini juga kerap menjadi penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan. Sekaligus merupakan aspirasi masyarakat terhadap kesemrautan Jalan Kebon 200 di belakang pasar Kamal. Kita sudah melakukan mekanisme yang benar ya. Pertama kita berikan surat pemberitahuan SP1, SP2 hingga SP3 dan sementara itu pedagang yang lapaknya dibongkar hanya bisa pasrah karena hingga kini belum ada pemberitahuan resmi apakah PKL yang ditertibkan akan direlokasi. Namun para PKL diharapkan untuk tidak kembali berjualan di lokasi yang sama. Empat remaja diamuk warga saat tertangkap tangan akan menyerang salah satu kampung di kawasan Jalan Belanak, Kelurahan Belawan Bahagia, Medan Belawan, Kota Medan. Salah seorang remaja pura-pura pingsan, diduga untuk menghindari amukan warga yang geram. Para remaja itu diduga pelaku tawuran yang aksinya meresahkan warga. Usai diamankan, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah para pelaku. Polisi menemukan sejumlah senjata tajam dan kembang api yang digunakan untuk tawuran. Selain tawuran, keempat pelaku pernah membobol toko pakaian di kawasan Belawan. Sementara saat tawuran, mereka sering menjadi panglima perang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, empat pelaku mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahas melaporkan. Tim Jembalang Satreskrim Polresta Pekanbaru memburu komplotan pencuri brankas lintas provinsi. 3 orang ditangkap di tempat pelariannya di Pariaman, Sumatera Barat. Sementara 3 pelaku lainnya inisial H, M, dan O masih diburu polisi. Komplotan jaringan pencuri brankas lintas provinsi tak beraksi di 3 lokasi berbeda di Pekanbaru. Salah satunya di sebuah ruko di Jalan Tanjung Datu, Pekanbaru. Pencuri membawa kabur brankas berisi kepingan emas dan uang puluhan juta rupiah. Ketiga pelaku ini residivis yang baru bebas dari lapas Jambi. Di tangan mereka, polisi menyita 26 keping emas, uang tunai 39 juta rupiah, dan perhiasan serta peralatan untuk mencuri brankas. Ketiga tersangka mendekam di balik jeruji besi Polresta Pekanbaru. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Pekanbaru, Riau, Indra Yos Rizal, iNews melaporkan.
Dalam video amatir warga terlihat korban berlari usai ditusuk pelaku. Sambil punggung terluka ia tampak lemas dan meminta bantuan warga. Bahkan sesekali ia terjatuh hingga akhirnya dibawa warga ke puskesmas. Korban berinisial MR berusia 19 tahun menderita luka tusuk di bagian punggung dan luka pukulan di bagian kepala. Pelaku AS alias W menusuk punggung korban secara acak sebanyak 8 kali dan memukul kepala belakang korban sekali. Aksi ini dilakukan bersama 3 rekannya yakni AA, AS, dan FF. Insiden bermula saat korban mengunjungi rumah kekasihnya dan terlibat cekcok melalui pesan di WhatsApp dengan pelaku utama. Cekcok itu berujung pada ajakan untuk bertemu di depan pasar Impres Bagaden. Pertemuan terjadi, korban langsung diserang secara brutal oleh para pelaku. Pengeroyokan yang berawal dari cinta segitiga. Polsek Bagaden telah menahan keempat terduga pelaku dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, Ainus melaporkan. Remaja di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung harus menjalani perawatan medis di rumah sakit diduga korban penganiayaan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Korban Rehan pulang ke rumah dengan pakaian masih ada noda darah, mengejutkan kedua orang tua. Orang tua yang tak terima segera lapor polisi. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka memar di bagian kepala, bagian bawah mata, pipi, hingga bibir bagian bawah pecah karena pukulan dan hantaman helm. Kejadian berawal saat pelaku mengajak korban menuju kolong jembatan 12 Pangkal Pinang. Di sana, korban dituduh telah menjelek-jelekan pelaku kepada mantan kekasihnya. Korban yang tak mengakui membuat emosi pelaku pecah hingga menganiaya korban secara brutal, bahkan menggunakan helm. Korban dibantu rekan lainnya dibawa ke rumah sakit. Ini saya belum menerima, artinya saya masih trauma selaku orang tua, tetap berlanjut ke jalan hukum. Yang ditangkap itu, yang dijumlahkan 12, pelakunya itu untuk sementara kita identifikasikan 1 orang. Apakah 1 orang itu bisa melakukan berbagai macam pukulan atau luka, itu bisa terlihat. Berbicara untuk masalah pelakunya banyak atau tidak berdasarkan fakta dulu. 1 pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku lain. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Lempari rumahku batu terlewan kau. Apa salahku kak? Video amatir warga merekam aksi pelemparan batu yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah diunggah di media sosial, video ini pun viral. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan menangkap 4 pemuda yang diduga pelaku pelemparan. Keempat pemuda langsung digeledah dan digiring ke Mapolsek Talo, Kota Makassar. Kemarin viral melakukan kegiatan yang sangat merasakan warga di Kandea. Kebetulan kegiatan kemarin viral di Mesir. Hingga kini para pelaku masih diperiksa polisi di Mapolsek Talo. Polisi masih mendalami motif mereka melakukan aksinya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Waketum Kadin Indonesia sekaligus Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, mendorong lembaga pendidikan tinggi terus melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum agar tetap relevan dengan dinamika pasar kerja dan perkembangan industri yang begitu cepat. Hal ini disampaikan saat memberikan orasi ilmiah di Wisuda Ahli Madya ke-29 ASMI Publik Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran Kadin selain sebagai bentuk apresiasi juga menjadi komitmen nyata dalam menjembatani dunia usaha dengan dunia pendidikan. Kami hadir saling memberikan informasi tentang perkembangan dunia usaha dan bagaimana peningkatan kompetensi kita harus bersinergi dan berkolaborasi sehingga kemajuan pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemandirian bangsa. Wisuda ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, Ketua DPRD Sulsel, Rahmatika Dewi, serta Civitas Akademika ASMI Publik Makassar.
ASMI sudah eksis sudah 30 tahun lebih di Kota Makassar dan alhamdulillah masih terus berbenah diri, dan ke depan 2026 kita akan berubah bentuk menjadi Politeknik ASMI Publik jenjang strata D4. Asik, seru. Nggak kayak di luar ekspektasi juga kalau bakalan seseru ini. Ini bukan akhir dari perjalanan saya, tapi awal dari perjalanan saya. Puluhan wisudawan yang terdiri dari program studi D3 Manajemen Informatika dan D3 Sekretari ini diharapkan menjadi generasi yang mampu menghadapi tantangan global dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.